Selamat datang di channel Zona Cerita Menarik. Kali ini kita akan mempelajari kenapa langit terlihat biru di siang hari. Setiap hari yang cerah, kita disuguhi oleh salah satu pemandangan alam yang paling konstan namun paling menakjubkan. Kubah langit biru yang luas membentang di atas kita. Warna biru ini begitu identik dengan siang hari sehingga telah menjadi simbol universal untuk kecerahan, ketenangan, dan ruang yang tak terbatas. Anak-anak menggambarnya, para penyair menulis puisi tentangnya, dan kita semua menganggapnya sebagai hal yang biasa. Namun, pernahkah Anda benar-benar berhenti dan bertanya-tanya, mengapa langit berwarna biru? Mengapa bukan hijau, kuning, atau bahkan ungu? Pertanyaan yang terdengar sederhana ini ternyata membuka pintu menuju pemahaman yang mendalam tentang sifat cahaya, komposisi atmosfer planet kita, dan bagaimana keduanya berinteraksi dalam sebuah tarian fisika yang elegan. Jawabannya bukanlah karena lautan memantulkan warnanya ke angkasa, seperti yang sering salah dipahami. Sebaliknya, ini adalah kisah tentang perjalanan sinar matahari melintasi ruang hampa. Pertemuannya dengan lautan udara yang tak terlihat dan sebuah fenomena hamburan cahaya yang memisahkan spektrum warna pelangi. Untuk memecahkan misteri langit biru, pertama-tama kita harus memahami sifat dasar dari sumber cahayanya. Matahari, cahaya matahari yang tampak berwarna putih atau kekuningan bagi mata kita sebenarnya bukanlah satu warna tunggal. Sebaliknya, ia adalah sebuah campuran, sebuah koktail dari semua warna yang ada dalam spektrum cahaya tampak. Jika kita melewatkan sinar matahari melalui sebuah prisma, kita dapat melihatnya terurai menjadi komponen-komponen warnanya yang indah, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu persis seperti pelangi. Fisikawan menggambarkan cahaya sebagai gelombang energi. Setiap warna dalam spektrum ini memiliki panjang gelombang yang berbeda. Cahaya merah memiliki panjang gelombang yang paling panjang, sementara cahaya biru dan ungu berada di ujung spektrum yang lain dengan panjang gelombang yang jauh lebih pendek. Perbedaan dalam panjang gelombang inilah yang menjadi kunci utama untuk memahami mengapa atmosfer kita memperlakukan setiap warna cahaya secara berbeda, yang pada akhirnya menentukan warna langit yang kita lihat setiap hari. Elemen kedua dalam teka-teki ini adalah atmosfer bumi itu sendiri. Saat kita melihat ke atas, kita sebenarnya sedang menatap sebuah lautan gas yang sangat dalam dan luas yang menyelimuti seluruh planet kita. Atmosfer ini sebagian besar terdiri dari molekul-molekul gas yang sangat kecil, terutama nitrogen sekitar 78% dan oksigen sekitar 21%, bersama dengan sejumlah kecil gas lain seperti argon dan karbon dioksida. Ukuran dari masing-masing molekul nitrogen dan oksigen ini sangatlah kecil, jauh lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya tampak manapun yang melewatinya. Meskipun tak terlihat oleh mata telanjang, atmosfer ini bukanlah ruang kosong. Ia dipenuhi oleh triliunan molekul gas ini yang terus-menerus bergerak dan bertabrakan. Saat sinar matahari memulai perjalanannya sejauh 150 juta kilometer dari matahari ke bumi, ia pada akhirnya harus melewati lautan molekul udara ini sebelum mencapai mata kita. Pertemuan antara cahaya dan molekul-molekul kecil inilah yang menjadi panggung utama bagi pertunjukan warna di langit. Ketika sinar matahari memasuki atmosfer bumi, ia tidak bisa begitu saja melewatinya tanpa gangguan. Sebaliknya, ia berinteraksi dengan molekul-molekul gas yang tak terhitung jumlahnya. Interaksi inilah yang dijelaskan oleh sebuah fenomena fisika yang disebut hamburan Rayleigh, yang dinamai sesuai dengan ilmuwan Inggris Lord Rayleigh sesuai dengan prinsip hamburan Rayleigh. Cahaya biru dan ungu yang memiliki panjang gelombang terpendek dalam spektrum tampak
adalah yang paling terpengaruh oleh molekul-molekul gas di atmosfer. Ketika sinar matahari menabrak molekul nitrogen atau oksigen, komponen cahaya biru dan ungu dari sinar tersebut diserap oleh molekul gas sejenak dan kemudian dipancarkan kembali ke segala arah, ke atas, ke bawah, ke samping, dan kembali ke angkasa. Bayangkan sebuah bola biliar putih sinar matahari yang menabrak sebuah bola kecil molekul udara. Bola putih itu akan terus melaju, tetapi ia akan memancarkan debu biru ke segala arah saat terjadi tumbukan. Proses ini terjadi berulang kali di seluruh atmosfer. Akibatnya, cahaya biru tidak lagi bergerak dalam satu garis lurus dari matahari ke mata kita. Sebaliknya, ia tersebar dan mengisi seluruh langit. Sementara itu, warna-warna dengan panjang gelombang yang lebih panjang, seperti merah, jingga dan kuning, jauh lebih sedikit terpengaruh. Mereka cenderung melewati atmosfer dengan lebih lurus dan tidak banyak dihamburkan. Karena cahaya biru dihamburkan secara efisien ke seluruh penjuru langit. Saat kita melihat ke atas ke arah manapun selain matahari secara langsung, cahaya yang dominan mencapai mata kita adalah cahaya biru yang telah dihamburkan ini. Cahaya biru ini datang kepada kita dari segala arah. Seolah-olah seluruh atmosfer itu sendiri adalah sumber cahaya berwarna biru. Inilah alasan mengapa kita merasakan sensasi dikelilingi oleh kubah biru yang luas. Setiap molekul udara di atas kita bertindak sebagai pemancar kecil cahaya biru yang semuanya berkontribusi pada warna biru cerah yang kita lihat. Ini juga menjelaskan mengapa awan berwarna putih. Tetesan air di dalam awan jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya, sehingga mereka menghamburkan semua warna cahaya secara merata, bukan hanya biru. Ketika semua warna dihamburkan bersama-sama, kombinasi tersebut menghasilkan warna putih. Sebuah pertanyaan yang wajar mungkin muncul, jika cahaya ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada biru dan dihamburkan lebih kuat lagi, mengapa langit tidak terlihat ungu? Ada 3 alasan utama untuk ini. Pertama, spektrum cahaya matahari tidak mengandung jumlah ungu yang sama banyaknya dengan warna lain. Output cahaya ungu dari matahari sedikit lebih rendah. Kedua, sebagian besar sinar ungu dengan panjang gelombang terpendek dari matahari sudah diserap oleh lapisan atas atmosfer, seperti lapisan ozon, bahkan sebelum ia memiliki kesempatan untuk dihamburkan. Ketiga, dan yang paling penting adalah keterbatasan biologis mata manusia. Mata kita, khususnya sel kerucut di retina kita, secara alami jauh lebih sensitif terhadap cahaya biru daripada cahaya ungu. Jadi, meskipun ada sejumlah cahaya ungu yang dihamburkan di langit, mata kita tidak cukup baik dalam mendeteksinya. Kombinasi dari ketiga faktor inilah yang membuat warna biru menjadi warna yang dominan dan paling jelas yang kita persepsikan di langit. Fenomena hamburan Rayleigh juga menjelaskan mengapa warna langit berubah secara dramatis saat matahari terbit dan terbenam. Pada waktu-waktu ini, matahari berada sangat rendah di cakrawala. Akibatnya, sinar matahari harus melewati lapisan atmosfer yang jauh lebih tebal dan lebih padat untuk mencapai mata kita, dibandingkan saat matahari berada tepat di atas kepala kita pada siang hari. Selama perjalanan yang sangat panjang ini, hampir semua cahaya biru dan ungu yang memiliki panjang gelombang pendek telah dihamburkan sepenuhnya menjauh dari jalur pandang kita. Mereka telah tersebar ke arah lain dan tidak pernah sampai ke mata kita. Yang tersisa dan berhasil menembus atmosfer yang tebal ini tanpa banyak terganggu hanyalah cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang, yaitu merah, jingga, dan kuning. Warna-warna hangat inilah yang mendominasi langit saat fajar dan senja, menciptakan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Menariknya, fenomena langit biru tidak unik untuk bumi.
Setiap planet yang memiliki atmosfer akan menunjukkan warna langit yang berbeda, tergantung pada komposisi dan kepadatan atmosfernya. Di Mars, misalnya, atmosfernya sangat tipis dan dipenuhi oleh partikel debu kemerahan yang halus. Partikel-partikel ini jauh lebih besar daripada molekul udara di bumi dan menghamburkan cahaya dengan cara yang berbeda. Akibatnya, langit Mars pada siang hari tampak berwarna kuning oranye atau butterscotch. Namun, saat matahari terbenam, langit di sekitar matahari di Mars justru tampak berwarna biru. Ini karena debu di atmosfer Mars menghamburkan cahaya merah ke depan, sementara cahaya biru dihamburkan dalam sudut yang lebih kecil, menciptakan lingkaran biru di sekitar piringan matahari saat senja. Ini adalah kebalikan dari apa yang kita lihat di bumi, dan menjadi pengingat bahwa hukum fisika yang sama dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda dalam kondisi yang berbeda. Jadi, kesimpulannya, langit terlihat biru di siang hari karena alasan yang sangat spesifik dan elegan. Hamburan Rayleigh, atmosfer bumi yang dipenuhi oleh molekul-molekul gas kecil jauh lebih efisien dalam menghamburkan cahaya matahari. Dengan panjang gelombang pendek biru dan ungu ke segala arah dibandingkan dengan cahaya bergelombang panjang merah dan kuning, cahaya biru yang tersebar ini mengisi seluruh langit dan datang ke mata kita dari segala arah, menciptakan persepsi kubah biru yang kita kenal dan cintai. Ini adalah hasil dari tarian kosmik yang indah antara cahaya bintang kita dan udara yang kita hirup. Sebuah fenomena fisika yang mengubah planet kita menjadi sebuah permata biru yang cemerlang di tengah kegelapan ruang angkasa.